Sehingga pada saat dimana kita melewati jalan yang baru, maka kita sangat-sangat membutuhkan tuntunan dari sorga. Ini ibadah sore hari Minggu yang terakhir. Tahun 2024 tapi. Ya, toleh kiri kananmu masih ada sebagaimana yang dulu ada. Itu karena kemurahan Tuhan loh. Betul? Ya, masih kelihatan muda kan? Kita disertai Tuhan di masa-masa sulit. Di tahun 2024 pun dengan keberadaan kita ini semua hanya semata-mata karena kemurahan Tuhan. Tuhan ingatkan bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Pertama adalah tubuh, kedua adalah jiwa, yang ketiga. Nah, yang bisa jawab itu pasti sudah selesai kom. Oh belum, kalau belum aja sudah tahu apalagi ya. Nah, bagi yang nggak ngerti, jangan tinggalkan kesempatan ini. Di sini sekolah kom itu gratis, bukunya saja yang bayar. Kalau nanti lulus, baru ucapan syukur. No, enak kan? Saudara di Hong Kong mengejar Hong Kong dolar, tapi pulangnya nanti Anda mendapatkan harta rohani yang tak ternilai, yang tak akan habis dimakan oleh ngengat dan gegat, yang akan mengubah tidak hanya pikiran tapi hidup kita dan masa depan kita boleh terjadi di tempat ini. Saya ingin ngomong terbuka apa adanya. Tubuh, jiwa, dan roh. Apalagi kalau di depan saya saat ini boleh dikata semuanya wanita. Pasti akan memperhatikan tubuh. Gemuk sedikit aja, wah langsung puasa. Potongan rambut model terakhir diikuti. Kalau lapar cari makanan, kuliner sampai di gang-gang yang kecil pun kalian mampu untuk menemukannya. Dan bercerita ke sana kemari. Kalau capek, saudara pun menemukan ada tenda-tenda yang berdiri di atas rumput-rumput. Dan di dalamnya ada orang yang sedang pijit. Iya, itu artinya memelihara tubuh. Ya. Seandainya sampai di gereja ada temanmu berkata, alismu agak miring loh. Wah, otomatis cari ya tempat untuk membetulkan dengan baik. Itu tubuh. Kalian pelihara dengan baik-baik. Kalau kekurangan makan, nggak bisa kerja kan, lemas dan loyo kan, itu baru tubuh. Jiwa ingin tampil yang lain daripada yang lain. Kalau seseorang jiwanya ingin ya, menikmati, butuh makanan untuk jiwa, ya nggak cuma pujian dari teman, karena apa? Di rumah itu nggak pernah dipuji. Maka kalau di rumah itu orang Jawa bilang nyekukruk. Tapi kalau sudah ketemu temanku, aduh dek, tambah cantik loh kamu, hai Mei. Dipuji kan seneng kan? Coba toleh sebelahmu, apa yang bisa dipuji coba? Maskermu apik loh. Oh, maskernya yang dipuji malah. Kalau kita mengetahui bahwa jiwa kita ini butuh makanan, cobalah saling memuji satu sama lain dengan pujian yang tulus, ya kan? Sesuatu yang memang apa adanya, jangan dibuat-buat. Saya kalau menemukan ada anak yang tinggal di shelter, enggak usah pulang lah, tunggu majikan baru keluar visanya. Maka barang yang dibawa itu entah berapa karung. Bukankah itu untuk jiwa? Ya kan? Siapa yang punya sepatu cuma 2? 2. Malah orang berkata kasihan deh lu.
Itu karena apa? Untuk memuaskan jiwa. Oleh karena itu, kita semua sudah mengerti bahwa dengan diberkati di Hongkong, kita bisa menggunakan berkat itu adalah untuk mengelola tubuh dengan jiwa kita. Setuju? Pertanyaan saya adalah yang ketiga, bagaimana engkau merawat rohmu? Terus pertanyaannya, kalau enggak dirawat, rohnya seperti apa? Perlu kita mengerti, roh kita itu berasal dari hembusan nafas Allah. Waktu Adam ya dibentuk oleh Allah, walaupun sudah dalam bentuk seperti manusia, maka hembusan nafas Allah itu yang membuat dirinya hidup. Pada waktu dihembuskan nafas Allah itu, maka bangkitlah manusia yang namanya Adam. Maka kalau enggak ada roh yang ada di dalam kita ini, ya, saudara enggak akan bisa bangkit. Saya juga. Karena apa? Sudah selesai, game over. Roh kembali kepada Allah yang memberikannya. Tapi kalau roh yang diberikan oleh Allah ini menderita, ya, maka akan kelihatan dari raut wajahnya. Rasanya kayak hidup enggak ada arti. Ya. Sesuatu yang kelihatan kosong. Uang mungkin banyak. Facebook yang nge-like banyak. Yang nge-add juga banyak. Tapi ternyata hatinya kosong. Itu tandanya enggak ada isinya. Harus diisi. Yang bisa mengisi roh ini adalah roh juga. Bayangin kalau yang masuk itu roh setan. Wah. Loh ya kan? Jangan izinkan. Saudara yang percaya Yesus adalah Tuhan. Berikan tempat tubuh dan jiwa seperti pujian tadi. Kita berikan tempat istimewa buat Allah kita. Setuju? Kalau enggak bahaya, Anda di pintu. Bahaya. Karena di situ surga itu bisa bentuknya kelihatan menarik, tapi membawa maut karena yang membuat itu namanya roh setan. Ya, maka enggak heran kalau ada orang yang kelihatannya berlimpah-limpah, yang nge-like banyak, jadi viewernya banyak, duitnya banyak, tapi bunuh diri. Itu karena rohnya tidak dirawat, tidak dipercayakan kepada yang memberi, yaitu Tuhan kita. Dari cerita begini, saya ingin bawa kepada apa yang kita lewati di tahun 2024. Di tahun ini kita mendapatkan tuntunan Tuhan melalui Yesaya pasal 43. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalian yang suka naik gunung, kalau belum pernah pergi ke gunung itu, mencoba untuk cari jalan pintas, pasti akan menggunakan kemampuan kalian bagaimana bisa menemukan jalan itu dengan baik. Karena kalau tersesat bisa enggak kembali. Mungkin jalannya terlalu curam sehingga tidak kuat mendaki. Hal demikian jalan yang belum pernah kita lalui itu akan membutuhkan konsentrasi kita yang penuh, menguras tenaga kita yang banyak. Sehingga kalau ayat itu yang diberikan kepada setiap kita yang berada di wadah gereja ini dan kita melewatinya, maka saya percaya itu akan menguras energi yang ada dalam hidup kita.
Sehingga ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Hanya orang-orang yang suka naik gunung, menemukan jalan pintas, akan bisa bercerita, di puncak sana lu, aku lihat Hong Kong, holy wow, itu kan. Wah, tapi buat saudara yang nggak pernah, nggak mau, nggak bisa, kepengennya cuma duduk-duduk saja, nggak bakalan bisa cerita apa yang di atas. Betul? Begitu pula kalau saudara nggak pernah dibentuk oleh Tuhan. Melalui proses dalam kehidupanmu, dan akhirnya menemukan puncak daripada kasih Tuhan yang sedang dicurahkan. Saudara nggak bisa bercerita tentang kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan tuntun saya, cari siapa orang-orang yang berani dan bisa bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah orang-orang yang telah selesai aku proses dan aku bentuk. Inilah hal yang perlu untuk kita kerjakan, saudara. Sehingga pada saat dimana kita melewati jalan yang baru, maka kita sangat-sangat membutuhkan tuntunan dari surga. Pikirkanlah perkara yang di atas. Saudara kalau pergi ke satu tempat, ya, saudara membutuhkan internet kan, cari tempatnya, pakai Google Map kan. Ini posisinya di mana, open rice bisa dibuka. Restoran ini ada di gang mana, lewatnya berapa menit dari sini kalau kita berangkat jalan kaki. Itu menggambarkan bahwa kita mengandalkan yang dari internet tadi untuk menemukan tempat yang kita akan tuju. Saya juga percaya kita membutuhkan tuntunan dari atas, bukan internet yang harus bayar tiap bulan. Tetapi apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita, sampai kita menemukan goal, sampai kita menemukan janji Tuhan itu digenapi dalam hidup setiap kita. Setuju? Nah, kalau saudara sudah mulai nangkap demikian, saya bisa bayangin, untuk bisa melewati semua itu pasti ada harga yang kita harus bayar. Kalau saudara mau dengan Google Map, ya kan tiap bulan ada bulanan yang harus saudara bayar. Kalau saudara mau naik gunung, ada tenaga yang harus saudara keluarkan. Ini sesuatu hal yang perlu untuk menjadi bagian kita. Di mana kita perlu tahu, ada janji Tuhan. Mazmur 126 ayat yang kelima. Ada orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya ingin bagikan saudara pengertian tentang menabur. Memang dalam menabur itu tidak selalu kita mendapatkan tanah yang subur. Apalagi kalau orangnya murah hati, gampang dibohongi. Tetapi kalau hatimu tulus, kamu menabur karena Tuhan yang gerakkan. Kamu melakukan sesuatu yang karena Tuhan kehendaki. Engkau mau ditipu, engkau mau diakali oleh orang lain, tapi engkau di mata Tuhan tetap menjadi istimewa. Betul? Nah, oleh karena itu percayalah kalau engkau tulus di dalam membantu. Mungkin saat engkau membantu temanmu pulang, patadungnya habis, saudara minta dan saudara isi, sehingga dia bisa pulang dan ketemu lagi minggu depan. Ternyata diisi, kemudian statusnya, orang itu berkata, ngisi cuma $100. Ada yang begitu, rugi saudara. Justru kalau kita sedang menabur dan kita menemukan demikian, secara roh kita akan
berurai air mata. Tapi Tuhan memperhitungkan karena apa? Orang ini nabur bukan untuk orang lain, tapi adalah untuk Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan orang ini akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara bisa menabur lagi bukan cuma sekedar uang. Saudara menabur perhatianmu, memberikan pengarahan atau konseling, pendampingan. Mungkin konselingnya pun dari jam 12 sampai jam 4 pagi. Yang terima telepon, mau nutup teleponnya enggak tega, sebelah sana nangis terus, Mbak. Loh, aku iki, Mbak. Wis gak kepingin urip maneh, Mbak. Kalau saudara tutup teleponnya dan besok dia ternyata sudah di lantai dasar, saudara merasa berdosa kan, habis-habisan toh. Oleh karena itu terus harga yang kau bayar. Disitulah saya percaya apapun yang kita kerjakan, ya, pada saat kita mulai lurus, tulus sesungguhnya adalah untuk Tuhan, maka pasti kembali. Pasti. Karena Tuhan gak pernah mengingkari akan janji-janjinya. Tapi kalau kita memberi punya mau, lain ceritanya saudara. Oleh karena itu pada saat kita memberi, selalu arahnya itu ke atas. Yang terima manusia. Tapi yang kita beri Tuhan. Mau memberi, tanya dulu Tuhan, boleh enggak Tuhan aku bantu. Sehingga kondisi demikian selalu kita dealnya. Urusannya itu selalu dengan Tuhan dulu. Mungkin berkatnya ke sana, it's okay. Nah, saudara, kalau keadaan seperti ini, kita perlu untuk hari ini jujur. Karena pengurapan yang Tuhan taruh di hati saya untuk lakukan sepanjang hari dari kemarin, Sabtu, termasuk hari Minggu, adalah Bapak Ibu Gembala harus memberikan pengurapan kepada orang-orang yang membutuhkan di wadah GBI Hong Kong ini. Oleh karena itu diumumkan jauh hari sebelumnya supaya saudara mempersiapkan. Kenapa kok harus diurapi? Karena kita mau masuk tahun 2025. 2025 itu adalah tahun 2025 adalah tahun. Kemarin saya lihat kaosnya sudah dipakai. Artinya yang pakai itu sudah enggak sabar kepingin menuai. Padahal kita sepakat tanggal 1 kita mau pakai. Iya, tapi yang lain berkata, oh enggak kok. Itu karena baju baru jadi kepingin pakai. Loh, DCI. Ya enggak apa-apa lah memang semangat. Nah saudara, keadaan seperti itulah yang saya membayangkan tahun depan. Itu kalau kita namanya menuai, itu namanya kerja. Betul kan? Enggak ada nuai itu. Enggak kan? Enggak panggil burung untuk datang kan? Kita bergerak, menabur. Itu kita juga akan menuai menyabet, mendapatkan jiwa-jiwa itu. Dan itulah yang membutuhkan penyertaan tangan Tuhan melalui pengurapan. Kalau kita menyadari bahwa kita butuh pengurapan, berarti kita mau mempersiapkan diri kita ikut menuai. Nah, kalau sudah mengerti perkara ini, maka perjanjian lama itu pengurapan diberikan kepada raja dan imam yang akan diurapi. Ya. Hanya jabatan tertentu yang boleh terima pengurapan. Ya. Zaman perjanjian lama pakai tabung tanduk yang diisi penuh, dituangkan mungkin sampai wah. Kalau saya di sini mengurapi model begitu, pulang majikanmu tanya, lecomea.
kita ambil esensinya yang utama, pakai minyak. Dan orang yang memang dipilih oleh Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita simak, diri kita ini sudah termasuk di 1 Petrus 2 ayat 9 belum? Kalau belum, saudara lebih bagus jangan terima pengurapan. Karena ini imamat yang rajani, yang layak untuk terima pengurapan. Kamulah bangsa yang terpilih. Saya berani berkata kalau saudara sudah ada di ruangan ini dan saudara mau percaya Yesus adalah Tuhan, engkau sudah terpilih. Imamat yang rajani itu menggambarkan bahwa kita mendapatkan posisi imam dan raja. Apakah dengan demikian otomatis layak untuk terima pengurapan? Belum. Di berikutnya dikatakan bangsa yang kudus. Kuduskah kita hari ini? Bukan fisiknya harus dibersihkan, tapi jiwa kita. Masih ada akar pahit enggak dengan sebelahmu? Masih ada gondok enggak sama tetanggamu di Indo? Ada akar pahit enggak dengan mertuamu? Kalau enggak itu namanya enggak kudus. Sehingga kalau disebut bangsa yang kudus dan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Yang setuju katakan, sudah kuduskah aku? Karena sebelahmu enggak bakalan tahu. Yang tahu cuma kita sendiri dengan Tuhan. Umat kepunyaan Allah. Itu artinya ada yang ngetek, ya, memberikan tanda dalam dirimu bahwa engkau menjadi kepunyaan Tuhan. Saudara, kalau dipasangin stiker, kalau dulu mungkin stikernya sudah divaksin gitu kan. Jalan kemana-mana, aku sudah divaksin. Tapi kalau kepunyaan Allah, saya percaya setan pasti lihat. Ono tandanya. Ini kepunyaannya Tuhan. Tinggal keputusannya, roh di dalam kita lebih besar, dia enggak berani ganggu. Tapi kalau kita kosong rohnya, kita enggak ada isinya, kita cuma kalungnya ke salib yang gede, tapi di dalam tidak ada roh Allah yang penuh, ya buat roh jahat enggak ada artinya. Oleh karena itu, simak perkara ini supaya kita mengerti bahwa kita ini kepunyaan Allah, ada tanda bahwa saudara dan saya ini sudah istilahnya, pokoknya dipilih, diberi tanda, besok ini jadi kepunyaanku. Harusnya bangga kan? Tuhan tidak memilih dari kekayaan kita, dari kebaikan kita, dari ganteng dan cantiknya. Tetapi itu adalah anugerah yang kita terima, walaupun kita ini sebetulnya enggak layak untuk terima. Oleh karena itu jaga diri kita supaya kita ini tetap kudus. Jangan izinkan hal yang kotor itu mencemari akan kehidupan kita. Sehingga kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Hidup kita yang lama bobrok, jelek,
Hanya karena terima kemurahan Tuhan dijadikan imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kita perlu memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Itulah bagian kita dan ternyata kita enggak mampu dengan kekuatan sendiri. Dibutuhkan 1 Samuel 2 ayat 10. Bagian yang terakhir daripada ayat ini. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Meninggikan tanduk kekuatan. Saya diingatkan Tuhan waktu saya melihat sebuah video. Pernahkah melihat ya, ada kerbau dengan tanduknya bisa melemparkan harimau dan singa terbang ke udara? Kalau tanduk kekuatan itu ditinggikan, saudara bisa menerbangkan roh-roh jahat keluar dari orang-orang yang kau kasihi dan Tuhan kirim ada di dekatmu. Woi, kok yang amin cuma sedikit? Tolong malaikat yang amin dikirimin lah. Yang kecil-kecil dulu dah. Buat latihan. Nanti kalau sudah waktunya kirim yang gede. Saya ngomong gede semakin gak ada suara. Bagaimana orang bisa melihat kuasa Tuhan? Kalau kita nggak dipakai Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Ngeriin sembuh, ya. Orang nggak akan peduli, memang orang kerian bisa sembuh. Tapi kalau orang dah berkata, Mbak, aku punya kista gede banget. Dokter berkata harus operasi. Nanti kalau dicek di laboratorium, ternyata ganas. Aku harus pulang Indo dan gak bisa lagi kerja di sini. Saya percaya di saat-saat seperti itulah dibutuhkan imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Yang akan menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Karena rohnya ada di dalam kita. Dan kita menerima pengurapan pada sore hari ini. Yang akan meninggikan tanduk kekuatan kita. Yang membuat kita dipakai oleh Tuhan. Menuai jiwa-jiwa. Yang Tuhan akan kirim ada di sekitar kita. Minta mata yang melihat. Minta rohnya itu berkarya melalui hidup saudara dan saya. Sehingga kita terus melewati hari demi hari. Semua tantangan, masalah, persoalan yang ada. Kita tahu, kita orang-orang yang dipilih. Yang akan menjadi kepunyaan Allah. Yang dilibatkan di dalam penuaian besar. Di tahun 2025, jikalau saudara mau terlibat dalam penuaian itu perlahan, angkat tangan kananmu ke atas. Kirimkan jiwa-jiwa itu Tuhan. Kirimkan Tuhan. Kami mau bayar harga. Kami mau Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Oleh karena itu yang angkat tangan, bereskan dulu dengan Tuhan. Katakan ampuni, aku Tuhan ampuni. Kalau aku masih punya akar pahit, ampuni. Aku belum bisa mengampuni, ampuni. Kalau masih ada akar pahit, ada kebencian, kemarahan yang tak terkendali. Supaya kita ini benar menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kepunyaan Allah. Segena mo de dabayar alaman.
Saya berikan waktu untuk saudara membereskan dengan Tuhan sebelum nanti maju ke depan. Saudara nggak maju juga nggak apa-apa. Karena ini merupakan komitmen antara kita dengan Tuhan. Yang maju berarti siap untuk menjadi alat penuai di tahun 2025 dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan sendiri. Senaralamato.